Mas kalau kowe dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo ngindari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo karuan. Timbang esuk-esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya separatus setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok mlaku. Jajal muncul setengah pitu esuk keranyam. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Pokoknya ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru intinya. Tapi itu bagus. Kalau mergawe ada kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngaten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Quraisy. Ini rumah tenan. Ben sampean nak jadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekali mukadimah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok, kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Lah itu hijrah teng Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah teng Taif nate teng Habasah gitu apa? Nate. Tapi hijrah paling sukses teng Madinah. Sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah teng Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham, malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah. Pokoknya sing sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Khatib bin Abi Balta'ah itu melok, termasuk daerah perang napa, Badar. Dan ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'ah karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa-bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ana ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Ansor. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Nabi Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ono nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nopleng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam ono sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Waktu ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci berarti. Memang berlaku sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena
sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay? Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong itu kirim surat. Nduk apa iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soben nak ana serangan Rasulullah frontal iku dunya ora dadi gonimbang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku dianggap napa? Aku terkenal berperang iku sing dunya dadi gonimbang, babonan dadi amal. Mulane kata kuncinya aku menamuni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak gonimbang mbek amal. Mulane sahabat itu budi-budi tak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Saya ini ngomong seneng wae ayo dilihat. Jadi saya itu seneng perang. Mergo hadiah untuk amat. Utawi napa? Mane sing turunane wong bedhi-bedhi kaya Khalid bin Walid tak anak wong bedhi-bedhi. Ngoten kadang amat wong bagiane diambung. Lurung bagian bu ambung. Lah ora mesti bagian. Ayo di perang itu mesti to. 25 bento napa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'ah iki apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhatah Khoh, cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Nah, ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat, dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko ora roh pangeran. Aku sih roh pangeran. Aku roh pengumuman pangeran, sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran iki pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu. Laku wis kowe kelakuane mopo ora pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe wis disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis lakone mopo wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuro. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca Khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani, poso dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku?
Kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah nopo? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Oke, jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah ya? Arafah. Mau ora tau poso dadi ra. Mas saya khawatir kakek enggak jarah. Kula niku mergo kula niku ape cerita foto sunat itu tahu makaca kula. Niki kisah nyata kula niku kanca jenis Sukron. Jadi yo latihan nyai pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa kana somat daro napa? Kula. Melepok pokoke fadile poso 6 dina tahu. Apa? Barang hari kedua ketiga tamune cek poso dek ora poso. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Ih, dibule jenengan bodoh niku. Kula mau taruh jenengan dibule jenengan gak poso. Ndekne ning kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kula taruh jenengan kapok. Dibule banyak umat sing poso niteni. Pos sing do foto 6 dino do tuan dekne. Syukrane rokokan tenang. Iki dibule jenengan bodoh niku. Kula men foto-foto jenengan dibule jenengan gak poso. Akhirnya tuan kula kuwapok aku sulang ya tenanan kuwapok. Akhirnya saya berpidato fadilah mulang ora. Jadi kula ki ngoten ning didi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah Mbak Mustofa. Nyabari melarat kalah Mbak Ruhin. Misale kula cerita fadilatus sabri alal fakri. Saya tetap kalah Mbak Ruhin. Wong kula ndak ada reputasi fakir nemen-nemen. Mulai kisah nyata. Ini rumah tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah sarang, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Umpama Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino. Jare Kanjeng Nabi. Ora marno, aku rene niat umroh. Padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mas. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Soalnya Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Kita senyum-senyum. Takoi be Umar ya be Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu. Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Oh itu seneng timbang dunia saisine kamane. Nah termasuk surat itu latat khulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa perusakum wa muqas sirin gini ku surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso tomek. Ternyata Sulhul Hudaybiyah ada problem. Ning rumah gitu Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan lah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal tadkhuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab cek. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki, Mar. Tapi nek ayat iku ora taun iki, Mar. Ya Umar iku, Umar kotom iku sing ada wong tenan. Wes gak terima deh, takut Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah lebih elek cakeme. Ya tapi kan ini Allah, Mas.
Luar ini cerita, sampai ngerti bahwa sahabat itu mangsa sapi antri mau tenaga problem-problem sosial. Lata sekulur nal masjidil haram apa? Insyaallah tuh kalau nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ada jaminan saiki. Betul kan, repot. Tak sobede ra barbar kan. Yang mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas tak Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok jadi Nabi kaget sesuatu. Maksudnya biasanya lagi informasi kan cosmeng. Nah kali ini melancang berarti alas taruh. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora tahun ini dari Nabi jaganya mergo ora jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Buar ini Madinah dia ini sewadah. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe buat dong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuwa ora ono pikiran tuwa ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah leyo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngapa roe ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak poso dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umarlah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan ning teke dhewe ora ono kamu tawaf ora ono. Wah, kamu tawaf mboten el. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran, ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibe jelas duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita napa? Maklumi. Kalau ndak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dianggap munafik. Mergo bocorno informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah. Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Tiga mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan. Pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi wis dianggap prestasi. Pemunajan to kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono wis dianggap prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono dianggap prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nak orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja, Pak. Langgil, dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dicucuk. Enggak pondok jelas, mulang jelas. Nak rugen kan sinau tenanan dia ngerti rade pondok.
Engko kitab Pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngarah takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon tanah. Ada kiai jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengidahkannya, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang kali saya mau pidato. Jadi biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan kepengen kalau pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Jadi kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, buatan gini saya, sing turu gini saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Soal, jadi ini Isya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Oh, salat sunat apa dilakoni poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran dituturo wali sampeyan turu. Itu ngilir bedak salat. Gak trimo, itu saja wali itu tukang turu gak trimo. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah. Gimana mungkin orang yang turah-turu ngora-ngora mau tanginnya beda sholat fardu derajatnya sami kalian kulo. Ya nara paham yo takok to gampang to. Takok. Rewali sing tukang turah-turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Lho ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turah-turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya, kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti sitok. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe satuwe poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kae. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau tahu kalau kali pokoknya. Bikin, wes catat tanam dulu wedok aku tetap bersih aku. Mengaku ning kamar tuh ora. Kiwe ciri utama takwa nih gak maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sih, waduh, pinter tenang. Yo, lalu ini ilmu kalau siapa niru ya kena, ora kena, pasti cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya yaudah ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku ya mau kamar aku ya ngempet kira usah ngempet obong ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, wong ono pengajian kok ora tekono kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku, ngurmat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing teko malah sing lakoni iku. Ojo saiki nek ngomong rumah anak. Lho ini saya kiai lho, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih saya wong sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Tidak niki teng omah ngemat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, buatan terima kiai, buatan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti anggar kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim.
Ana canom awake kekar, gua pacul tenang ya, ana tuwa ngaji diliwati ya tenang ya. Apa ning kebon kurma. Tenang. Ya liwat ngarepe Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Wis enom kuat awake cek gak gelem ngaji. Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu ngakoni ajaran. Itu Nabi, malah saya tak yakin. Jadi Nabi Muhammad Nabi benar. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede, ngomong itu butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok, ya ben ngaji kok. Nah, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin Nabi Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Karena Gus yo coba melok-melok, malah raro aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia muangkel ambek awake dhewe terus foto napa dalah go ngafaroi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail foto setahun terputus sampai sinten? Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia ini tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat itu jelas. Saake malaikat pancen agak diharamno. Saake malaikat itu gini ya. Kita ini kan misalnya tahu falak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih apa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya, minggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban beda-beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung lo gampang, pokoknya Pak Milu data Sa'ban salah Cina Yoman. Loh tapi salah Cina Yoman yang awal Sa'ban itu besok. Paham ya? Loh enggak loh. Paham Mas Abu ya? Salah Cina Yoman Sa'ban jebule sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak raposo, bahak poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan sakake malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang lu cocok. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Foto ora usah apa? Foto.
Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kata Ibnu Abbas, kata sahabat-sahabat yang hati-hati. Ya sahabat ini wonten sing alim bedik, kata kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan pokoke seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ra poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kalau seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetap pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bolak-balik sing dalane keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Bah mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari nopo. Nah bolak-balik dua pendapat ekstrim di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Sok bisa tapi sini nakalan mergo untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah itu para ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kemis ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili tetap nggak ada malaikat TR, tetap nggak ada malaikat apa? TR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah berdebat. Bon kalau balik tentang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Sehingga harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong ngalim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong mau pondok salaf lah tetep ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tari. Misalnya kalau rugen yo ora alim takil yo ora ijazah. Engko kok Banyuwangi terus go bojo ya. Ya ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira cowok enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodal untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan kok pondok iku iso maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sik ya sudah. Terus ada ukuran-ukuran gitu. Paham ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta akan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Lawan yo repot. Pas kalau dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngendari jatah blojo karuan. Timbang esuk-esuk mari tukaran bebas silatur.
Mau nak bojo sore kan biasanya separadus setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok ngaku. Jajan munculnya setengah pitu itu keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini gak pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak ning multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapaati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadep ngono. Ya itu kan sudah gitu tuh ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda-beda dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Baltaah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Ketika kali sama jadi kiai, di satu sisi pelaturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran sing nemen kudu diboyong. Nah, tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, tak ada anu kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong rasa bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lah Gus pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rakate kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul teng pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondok, nang kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, dadi kula pondok ben mari. Lah nek jenengan boyong terus nyolong terus mawon. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondok ben mari. Iya, rasa korup. Kan nggak mungkin pondok tanpa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum jangan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang alami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terangkan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan hak. Dia tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung.
ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini kan juga sesuai perintah Quran dan engkau juga menyuruh had. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tuqau baina asurikum. Lho aku ra susah piye iki ku santriku umatku tangane diketok ning ngarepku kowe ora ngergani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu, ya gampang ya Rasulullah, ya usah diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultanusu ini kula waca ge. Zakat sultanusu in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa turutan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'fu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah Rasulullah saya maafkan. Ya ngono jangan. itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lho paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika eksekutor ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakalkan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan ngoten ora samawon ora diketok. Aduh, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu coba batal Allah. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos ndak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian ora. Dadi iku mergo. Iku ora contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sauri-uripe ngaji mek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Lha nate tangkep kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umume dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jare nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Ora kaya. Jadi dia nunggu contoh dosa sing Allah ya ora seneng setan. Wah aneh apa nih? Oh boto iso. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki terus mulane minuman keras nek diombe wonge mati ditetet setan. Wong minuman setan dituku. Setane gak terima. Allah ya ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng. Ngombe dipipek. Mulane hukumane berat jane mati. Kok Allah ya ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, jane setan nulung. Iki lah ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah ya, kok apik tekem lah ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Ya jane iku sing nyarano kula. Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Mau nak ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soale biasa-biasa wae kok tetap awar kula santai Gus. Itu gak jare nak soleh nemen keluargane awar Nabi meriang gitu. Wah sungkan aku gila-gila terus kan gak enak. Jadi swargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh nemen-nemen. Kira ngajar, kira. Jadi udah ini wijine rasional urusan ngono. Omong to kitabe blogor tapi nak urusan ngono den.
Ya muga-muga rezeki utak ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai anda harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco nggak umrah lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, orang takkan umrah sudah balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang nih Quran dimulai tuh bil orang pertama yang kon mojo. Nabi Adam pertama digawe wa alama agamal. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah, tapi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di juhura kalian naskar-naskar. Tak perlu ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mah. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan enggak boleh rujuk, enggak boleh makno. Kalau belajar mustofa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, Gus kalau ngaji lagi sama jenengan memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditekdir wajib. Ini gue. Ya kayak kalau mari kadang wah ya repot. Kalau itu cara melarat malah enak mikir haji. Kadang ditekdir mampu napa? Nak rugen kalau tak wah ora kepikiran blas serangan wajib. Oh, sekali pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib enggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu 'alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin jodongano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing duda-duda ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiai-kiai ngoten wae ono wae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa, si bos wae akad legi apa kok. Soale wae ono cara-carane opo piye? Mungkin dia ra ditoko kok carane. Ada. Mulane kula njung wontenan, kula bola-bola. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Rasa sowan-sowan kudu. Kula iki bukan nutu suwane. Mudia untuk tulung nganti tani berwayar cep mulai nyoro tenan kula. Ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Ini teng kawasan Sedan. Ini keputusan niku haflah akhir sana ini Mudang Pulau kan pidato itu kata itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau itu aja. Panitiane sowan tuh. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun persona jenengan ra gelem pidato. Tapi ini ke dapurun, karena ini sudah keputusan para kiai.
Aku kiai kok kon duduk keputusan kiai malah lucu to kira. Aku kiai dadi ra wajib duduk keputusan apa? Kiai. Apa ki panitia waduh yo keslali. Itu lagi tenang aja guyon. Aku itu kiai yo coba intimidasi keputusane napa? Kiai. Dikandakno ning para kiai sing mutusno. Jare Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mbek ketua iki. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben wis piye ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik, teman-teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa? Tapi nak sing kados kula niku ampun diundang. Di pangkaman kecewa. Ngono kula balik, wingi tamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato nang situ foto. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula ya enak. Padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Kuwi aneh-aneh. Aduh kon ngregani aku dari situ foto Rembang Wadon. Lah aku nuruti kowe ya aduh moro ning ngono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai mem. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Tapi sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rugi ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rugen Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasu-suwi kan ya rasu-suwi itu guys. Sing umur suwi-suwi lorong. Lalu aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Mbak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, mbak pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis rono, tuwek nono. Disuguhi kurma ben apa? Anggur. Anggur sungguh wapem sing mateng nih. Tiap dipangan meler-meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ora satu wong tua. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah Gusti. Terus akhirnya alami mau Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen rumah, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga. Ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan kepengeran itu gampang. Malah ngajari pangeran. Kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu. Terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim. Itu sanadnya juga ada mutasil amat. Karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang, itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung Nabi duka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Ora iso.
Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita apa? Nabi cerita, walakin ta'afu benakum terus mencari korbannya. Ya Rasulullah, ini maksudnya kalau bebas no, sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lagu min akhi seun fatibahum bil ma'rufi wa ajahum ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah Kiamat zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Mulane kula njung wontenan kula bola-bola. Wah jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Rasa sowan-sowan kudu. Kula iki bukan nutu suwani. Mudi untuk tul ngandi tani berwaya recuk mulai nyoro tenan kula. Ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana ini mudang kula. Mudang kula kan pidato mau hasan aku. Kalian seorang kiai. Yang jelas kula calon muga lagi lah mau itu hasan. Panitiane sowan kula. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun persona jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai akan duduk ke keputusan kiai malah lucu toh. Aku kiai, jadi ra wajib duduk ke keputusan apa? Apa ki panitia waduh yo selalu. Kalau kita tenang aja berguyon. Aku itu kiai, yo coba intimidasi ke keputusannya apa? Kiai. Jika ada nong yang para kiai sing mutus, dari Gus Pak sendiri juga nopo. Akhirnya kapan-kapan ketemu be ketua di game. Wah ada teh cangkem. Wah aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben ya ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman yang nak sempun bakat pidato ge monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula nu ampun diundang. Di pangkaman kecewa. Ngono kula balik wingi tamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato nang situ foto. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula ya nah padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Kuwi aneh-aneh. Aduh kon ngregani aku dari situ foto Rembang Wadon. Lah aku nuruti kowe ya aduh moro ning gono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai emang. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Tapi sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rugi ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rugen Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasuis-suis kan ya rasuis-suis itu Gus. Sing umur suwi-suwi lorong. Lalu aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Mbak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, mbak pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis rono, tua nono. Disuguhi kurma ben apa? Anggur sungus wapem sing mateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ora satu wong tua. Ora ono untune mangan apa? Anggur.
Anggur apa airnya itu? Ono kan. Gue ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah ngerti kok. Terus akhirnya alami mau bergusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kok Re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li, wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan adul, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan kepengeran itu gampang. Malah ngajari pangeran, kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung Nabi buka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita apa? Nabi cerita, walakin ta'afu bainakum, terus njare korbane. Ya Rasulullah iki maksudnya kula bebas no. Sakake. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ad'un ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah kiamat zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.